Pengumuman wisudawan terbaik oleh Ustadz Rozi. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini kami panggil wisudawan wisudawati terbaik Pondok Pesantren Al-Aqobah. Yang pertama, unit SMP Islam Terpadu Miskat Al-Anwar, atas nama Fazluna Nauren Askolani, putri Bapak Hasan Askolani dari Yogyakarta. Dengan nilai 90,33. Terbaik dari unit Madrasah Sanawiyah Terpadu Miskat Al-Anwar, kami panggil Farah Hila Aufa Ramadhani, putri Bapak Mami Susanto dari Tuban, Jawa Timur, dengan nilai 90,6. Wisudawan terbaik dari Madrasah Aliyah Terpadu Miskat Al-Anwar, kelas 12, jurusan IPA, kami panggil Sabrina Ramadhani bin putri Bapak Sudarman dari Kediri, dengan nilai 88,55. Dari unit MA Terpadu Miskat Al-Anwar, jurusan IPS, kami panggil atas nama Zahwa Konita Kurota Ayun, putri Bapak Syukur Ahadi dari Magelang, Jawa Tengah. Yang terakhir, wisudawan terbaik dari unit SMA Islam Terpadu Miskat Al-Anwar, kami panggil untuk jurusan IPA atas nama Alfi Nafilatus Solihah dengan nilai 89,73. Putri Bapak Sutrianto dari Jombang. Yang kedua, dari SMA Islam Terpadu Miskat Al-Anwar, jurusan IPS, atas nama Sania Ratna Dewi, putri Bapak Khairul Anam dari Gresik, Jawa Timur, dengan nilai 90,67.
Ibu, nyun sewu, ya nyantai mawon nggih. Karena memang kita nggak ada pidato-pidato. Jadi habis ini yang terbaik dari anak-anak kita wisudawan akan presentasi nanti SMP SMA, ada riset, hasil riset mereka nanti sekitar 3-5 menitan lah gitu ya masing-masing. Lalu kemudian yang dari Aqobah 4 nanti sesuai keunggulan tahfidzul Quran, hampir kayak tadi itu membaca Al-Quran dan sekaligus kitab kuningnya. Kemudian nanti terakhir, sesi terakhir acara kita kira-kira sekitar 10 menit akan ada potong tumpeng. Potong tumpeng 25 tahun milad Al-Aqobah. Oke, tepuk tangan. Sekaligus penghargaan untuk para khodimul ilmi, orang-orang yang telah mengabdikan dirinya untuk dunia ilmu dari seluruhnya, mulai dari para pimpinan, guru, sampai tukang kebersihan, nanti akan kita panggil, kita berikan hadiah. Gak tanggung-tanggung hadiahnya umroh. Wah, tepuk tangan. Wah, umrohnya di sekitar Gus Dur sini maksudnya. Harus saya jelaskan nanti jalur umroh tenan nanti. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazluna Naurana Sekolani. Saya perwakilan dari kelas 9 SMP. Saya akan mempresentasikan hasil riset kali ini yang berjudul Kombucha dan Kesehatan. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah dikarenakan teh kombucha sedang tren di berbagai sosial media, sehingga membuat para kalangan masyarakat tertarik untuk membelinya dan mencobanya. Maka dari itu, kami juga tertarik untuk meneliti ada apa saja kandungan dan manfaat dalam kombucha tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara pembuatan kombucha dan juga apa saja manfaat dan kandungan dalam kombucha. Dari rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara pembuatan kombucha dan juga untuk mengetahui apa saja kandungan dan manfaat dalam kombucha. Mungkin masih banyak yang belum mengetahui apa sih kombucha itu. Kombucha adalah teh fermentasi yang terbuat dari teh hijau atau teh hitam dan juga bakteri Scoby. Scoby adalah kultur simbiosis yang membantu proses fermentasi pada kombucha, di mana di dalam Scoby tersebut terdapat koloni bakteri dan juga ragi. Scoby bisa didapatkan di berbagai toko online yang beredar. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian deskriptif kualitatif. Kami menggunakan metode ini karena metode ini bertujuan untuk menggambarkan dan juga mendeskripsikan suatu keadaan dengan secara objektif. Penelitian ini diambil dari sumber dalam penelitian ini diambil dari berbagai informasi dari internet maupun jurnal yang serupa. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan kombucha. Pada tahap pertama, buat teh seperti biasa, kemudian tunggu hingga dingin. Pada tahap kedua, jika teh sudah dingin, dipindahkan ke dalam toples. Kemudian masukkan starter cair kombucha dan juga bakteri Scoby ke dalam toples. Pada tahap ketiga, tutup toples dengan beberapa kain dan juga diamankan dengan karet gelang. Kombucha difermentasi selama 2 minggu. Jika telah selesai dalam 2 minggu, Scoby dapat diangkat, dan jika di dalam Scoby terdapat jamur atau bintik-bintik hitam, maka lebih baik untuk tidak mengkonsumsi kombucha tersebut, karena Scoby yang berjamur dapat mengakibatkan gangguan pada pernapasan. Kandungan dalam kombucha ada banyak, contohnya seperti vitamin B1, vitamin C, asam kaprilat, probiotik, dan juga asam organik. Dari kandungan tersebut, manfaat-manfaatnya yaitu seperti mencegah peradangan, membunuh bakteri, memperlancar pencernaan, dan juga mengurangi risiko kanker. Nah, dari penjelasan saya tersebut dapat disimpulkan bahwa teh kombucha adalah teh yang terbuat dari bakteri Scoby, di mana teh yang dipakai adalah teh hijau atau teh hitam, dan harus difermentasi sebelum beberapa hari. Dan yang kedua, kandungan seperti vitamin B1, probiotik, dan juga asam organik sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Kombucha baik
dikonsumsi pada pagi hari karena dapat mengatur metabolisme pencernaan tubuh dan juga mengurangi resiko penyakit jantung dan juga ginjal. Namun asupan kombucha juga harus dibatasi, yakni 240 ml per hari atau setara dengan gelas aqua standar. Jika lebih dari itu, maka dapat mengakibatkan gangguan pencernaan dan juga konsumsi kalori yang berlebih. Dari pembahasan saya tersebut, ada beberapa saran yang mungkin dapat diikuti, yaitu yang pertama, bagi para audiens, saya merekomendasikan teh kombucha untuk digunakan sebagai minuman kesehatan, terutama bagi yang memiliki masalah pencernaan. Yang kedua, bagi para peneliti selanjutnya, dapat mencari sumber yang lebih akurat untuk dijadikan sebagai rujukan riset ke depannya. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk Fazluna, anak kita yang luar biasa. Dia dengan timnya telah melakukan penelitian tentang kombucha dan kesehatan. Mohon maaf tadi, ini baru keluar, ada kendala teknis. Ya, ditayangkanlah, sudah dibikin 2 hari oleh dia. Nah. Ya, ini teknik pembuatan kombucha. Next, Mbak. Nah, kandungan-kandungan dalam kombucha hasil riset dia secara literatur. Next. Ya, manfaatnya kombucha, kesimpulannya ini, kemudian saran yang diberikan. Next. Ya, ini saran-sarannya dan kita kasih aplaus untuk Fazluna dan kawan-kawan. Kami berlanjut untuk presentasi yang kedua dari anak-anak kelas 12. Silakan Sania dan Alfi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun iki iku fasol waladi utawi perkara yang kudu kang batalake apa aladi alwudu'a ing wudu iku sitatu asya'a 6 pira-pira perkara marupane barang kharaja kang metu apa ma minas sabila ini saking dalan loro wa naumulan turu ala ghairi hayat makine ngatasi liyane tingkahe wong kang wa zawalul akli lan ilangi akal bisukrin sebab mabuk au maradin utawa lara walam surajuli lan menyentuh nyawong lanang almar'ata ing wong wadon al ajnabiyata kang liya min ghairi hailin saking tanpa aling-aling wa masu farjil adami lan menyentuhnya farjine anak Adam bibatinil kafi kalawan jerone epek-epek wa masu halqati duburihi lan menyentuhnya bolongane dubure anak Adam alal jadidi ing atase kol jadid. Oke, tepuk tangan untuk Zahwa. Lamsur rajuli itu susunan apa? Idofah. Idofah, mudofnya mana? Lamsu. Mudofilahnya apa? Ar-rajuli. Ar-rajuli dibaca al-lamsu boleh tidak? Tidak. Kenapa? Karena syarat mudof tanpa tanwin tanpa nun. Tanpa al, tanpa tanwin, tanpa Nun. Nunan talil. Ayo semua. Au tanwina mimma tudifu difkaturisina wa thaniya ruwan wimin au fi dalam yasluhil walama huda nun lan tanwin kang dadi mudhof dibuang mudhof ilaih jalan al mudhof dibuang. Lamsur rajuli almar'ata. Almar'atanya jadi apa itu? Menjadi apa? Maf'ul bih. Menjadi apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih dibaca apa? Nasob. Nasob fansib bihi. Maf'ulahu ilam yanub an fa'ilin nahu tanda. Jadi bisa hafal Quran tapi juga isa kitab Maf'ul bih ini. nasab yen ora ganti fa'il yen ganti rofa lan kang nasob ke fi'il. Oke, tepuk tangan untuk Zawa. Oke. Teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun Sabrina. utawi iki iku fasal waladi utawi perkara yujibu kang wajibake apa alladzi al-ghusla ing atus iku sitatu asya'a 6 pira-pira perkara salah satun utawi kang Ayo, telu kamu iku nama aja. tashtariku sekuton fiha ing dalam salasa sapa ar-rijalu wong lanang wan nisa ulan wong wadon
Wahia utawi salasah iku iltiqaul khitanaini tetemune pesunatan loro wa inzalul mani lan metune mani wal mautu lan mati. Wa salasatun utawi kang telu iku takhtasu tertentu biha kelawan salasah sapa an-nisa wong wadon. Wahia utawi salasah iku al haidu haid wan nifasu lan nifas wal wiladatu lan nglahirake. Wal wiladatu lan lahirake. Tashtariku fiha. Tashtari itu kalimat apa? Fi'il. Sabrina, kalimat fi'il. Fi'il apa itu? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Tandanya apa kalau fi'il mudhari? Karena ada apa? Huruf mudhara'ah. Huruf mudhari'nya apa? Ta. Tak. Kenapa pakai tak nggak pakai ya huruf mudhari'nya? Karena fa'ilnya mu'anas. Karena fa'ilnya mu'annas. Mana dasarnya mudhari'? Mudhari'an. Mudhari'an simbi Ayo bersama. hurufi nati haitsu limasyhuril ma'ani ta'ti mudhari'a wali huruf mudhara'ah yaiku huruf ya ta nun serta hamzah. Teruskan. Ayo. Farah, ya. Farah, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadisus Salis Asyara. Hadis tentang Allah tidak menilai wajah kita. Innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Tabrani. Meaning, Allah subhanahu wa ta'ala truly doesn't look at your face and not to your inheritance, but He just look at your heart and your deeds. Hadis riwayat Tabrani. Oke. Innallaha, inna itu amalnya apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Dasarnya apa? Li inna anna laitala kinna la'al ka anna aksu malika min amal Mubtada Mubtada nasab sebabe inna anna laitala allalan lakinna ka anna. Ayo semua. Mongko mubtada dadi sime inna khobare ra. fadadi khobare inna. Allah, berarti dibaca apa? Nasab. Nasab, tanda nasabnya apa? Fathah. Fathah, kenapa? Karena isi mufrad. Kenapa isim mufrad? Karena tidak ada tanda tasniah dan tanda Tidak jamak. ada tanda jamak. Farfa bil dham. Min wansiban Ayo, semua. fathan wajur Habis ini, kasron kadik. siap-siap yang nanti mewakili pidato kelas 3 ya. Wazim bitaskinin Kinin wa ghairu madukir yanubuna wuja'ahu bani namir rafa. Ayo semua. Fathah Jazm sukun jer kasroh di kira ing Allah kang Oke, tekun. SMA. Oke, cukup. Selanjutnya, presentasi terakhir dari wisudawan terbaik SMA Islam Terbaik Musik Talamnar. Satu hasil penelitian ini di bidang sosial geografi. Silakan Mbak Sania dan Mbak Alfi. Aplaus untuk anak-anak kita. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Ratna Dewi. Saya Alvina Filatus Solihah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil riset kami yang berjudul Kajian Wilayah Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Jombang berdasarkan Central Place Theory. Yang melatar belakangi penelitian ini, yang pertama, kami sudah belajar berbagai macam teori. Salah satunya adalah Central Place Theory ini di mata pelajaran geografi. Dan yang selanjutnya, ada banyak kota di wilayah Jombang belum tertata rapi dan mengakibatkan masalah sosial seperti kemiskinan, kemacetan, polusi udara, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kami ingin memberi kontribusi di wilayah Jombang tempat kami belajar agar wilayahnya lebih tertata lagi. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, maka dapat diambil rumusan sebagai berikut. 1. Bagaimana pola keruangan di wilayah Kabupaten Jombang berdasarkan Central Place Theory. 2. Wilayah mana yang menjadi tempat pusat pelayanan di Kabupaten Jombang berdasarkan Central Place Theory. Dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui pola keruangan di wilayah Jombang berdasarkan Central Place Theory. 2. Wilayah mana yang untuk mengetahui wilayah yang menjadi tempat pusat di Kabupaten Jombang berdasarkan Central Place Theory. Dengan begitu, maka pengertian wilayah menurut Undang-Undang Dasar Nomor 26 Tahun 2007
tentang penataan tata ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis dan unsur yang terkait yang sistem dan batasnya ditentukan oleh aspek administratif dan aspek fungsional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang tata ruang, bahwa rencana tata ruang wilayah adalah suatu sistem proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Penemu teori Central Place ini bernama Walker Christaller pada tahun 1933 yang merupakan pusat pelayanan dan tempat pusat barang dan jasa untuk mengantarnya ke wilayah sekitarnya. Di penelitian ini kami mengambil metode penelitian deskriptif kualitatif berupa kajian literat sesuai dengan penelitian, baik berupa buku atau jurnal dan dokumen lainnya tentang perwilayahan. Dan selanjutnya kami mengumpulkan teknik pengumpulan data seperti tadi yang saya sampaikan, yaitu buku atau jurnal tentang tata ruang kewilayahan. Dan yang kedua tentang dokumen Perda. Perda adalah peraturan daerah yang kami pilih pada tahun 2021 sampai 2041 pasal 4. Dan yang terakhir kami memilih teknik dokumen lainnya tentang tata ruang dan kewilayahan di Kabupaten Jombang. Next. Setelah menggabungkan peta dan perda berdasarkan Central Place Theory, maka didapatkan 3 kawasan strategis yang ada di Kabupaten Jombang. Kawasan di bagian paling utara atau di bagian atas pada peta merupakan kawasan fungsi dan daya lingkungan hidup, di mana di kawasan tersebut terdapat banyaknya hutan lindung dan wisata-wisata alam, seperti di wilayah Landaan dan Kabuh. Sedangkan di bagian selatan lagi atau di bagian tengah peta merupakan kawasan sosial dan budaya, dengan ditandai adanya banyaknya tempat pendidikan dan tempat belajar, seperti pada sekolah kita ini yang berada di kawasan strategi sosial dan budaya. Dan yang terakhir di peta bawah sendiri itu menunjukkan adalah pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jombang yang berdasarkan sektor-sektor memiliki sektor perikanan, perkebunan, pertanian, dan sektor cepat tumbuh lainnya. Seperti pada wilayah Ngoro, Mojowarno, Bareng, dan Wonosalam. Next. Dan yang terakhir, kami mengambil manfaat dari penelitian ini dari penulis untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis tentang secara umum mengenai kajian wilayah pusat pertumbuhan di Kabupaten Jombang. Dan selanjutnya bagi pembaca, kami ingin memberikan informasi lebih lanjut terkait wilayah pusat pertumbuhan di Kabupaten Jombang. Dan untuk sekolah atau lembaga bisa menjadi sumber kepustakaan atau informasi terkait dengan pelajaran terkait, yaitu mata pelajaran geografi dan informasi-informasi terkait yang telah disampaikan sebelumnya. Itu tadi riset yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi berikan aplaus untuk anak-anak hebat kita. Dipersilakan kembali ke tempat duduknya. Ya, pidato langsung. Pidato dulu. Iki ya kabar gembira, alhamdulillah kita ada kabar gembira bahwa teman kita yang di AIS saat ini sedang ada event Olimpiade Internasional di Bali. Ini langsung tepuk tangan untuk teman kita dari Rekoba Internasional Grand Final yang diikuti oleh hampir berapa negara? 20 negara dengan peserta berapa sih? 100, jadi sekitar 100 peserta yang masuk ke final, tapi awalnya dulu hampir 7.000 peserta, ini sekarang final masuk 100, seleksinya kemarin di Bandung, terus sekarang grand finalnya ada di Bali Internasional yang adakan adalah Polandia ya, yang adakan dari Polandia. Tepuk tangan untuk teman kita. Moga-moga nih sekarang di sana kita doakan berhasil, Aqaba Internasional bisa memenangkan ini. Oke? Selanjutnya pidato, silakan. Pidato perpisahan dari perwakilan wisudawan wisudawati. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
وعلى آله وأصحابه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. The Excellency Kiai Haji Ahmad Junadi Hidayat SA SAG and Ibu Nyai Hajah Jazilah Ansori. Honorable Gus Ahmad Kanzul Fikri MPD as the Director of Al-Aqaba Islamic Boarding House. Respectable the Council teachers of School of Mishkat Al-Anwar. Unforgettable, our parents and our beloved friends whom we love. Dear teachers, mom and dad, look at us now. We who were interested to our teacher 3 years ago at Mishkat Al-Anwar. We have learned the value of hard work, determination, and perseverance, and we will carry this lesson with us wherever we go. We have learned tirelessly, sacrificed, and overcome obstacles to arrive at this moment. We have pushed ourselves beyond our limits, and we have succeeded. We have earned the right to celebrate this incredible achievement. Thank you for being the lights in our lives that guide us out of the darkness of ignorance, so that we can see and feel the beauty of the world with the knowledge that you have inherited. Forgive us for all our mistakes, who sometimes disobey, fight, even difficult to manage, but because all of that we learn. So we hope your prayers will always accompany us wherever and whenever we are. Untuk ayah dan ibu kami, masih teringat jelas ketika 3 tahun yang lalu engkau menitipkan kami di pesantren. Terima kasih atas tetes peluh yang jatuh demi kelancaran studi kami dan air mata yang mengiringi setiap sujud dan doa untuk kami. Wisuda ini bukanlah puncak akhir dari prestasi yang kami raih, tapi kami berharap dengan wisuda ini bisa menjadi sedikit penawar perihnya lelah dalam membesarkan dan mendidik kami selama ini. Ayah, ibu, terima kasih atas segala perjuangan dan keikhlasanmu selama ini. Untuk teman-temanku, mari kita bayangkan gedung-gedung yang menuliskan sejarah persahabatan kita, gedung sekolah, pesantren, dan lain sebagainya. Gedung yang menuliskan cerita pengalaman kita, gedung kokoh yang mengokohkan semangat kita, gedung yang membenturkan emosi dan mental kita sehingga kita bisa menjadi lebih dewasa dan lebih bijaksana. 3 tahun sudah kita jalani bersama dengan segala pengorbanan, rasa lelah, dan berbagai suka dan duka yang kita rasakan. Karena itulah hari ini menjadi hari yang sangat berarti. Mari jaga hubungan kita dan mendukung satu sama lain dalam perjalanan masa depan kita. Before our speech end, let us convey a message that we are proud to have been part of this school and allow us to continue to love this alma mater until Allah bring us and all the teachers together in the afterlife. As the Prophet word said, Kaqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi riwayati Imamul Bukhari wa Imamul Muslim. Maqalatun anta ma'amam ahbabta. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim yang artinya, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Semoga kita bisa dipertemukan oleh guru-guru kita kelak di surga nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kafaitu minna atlabul afwa ala jami'il akhta. Syukran ala kulli li ihtimamikum. that's all what we can say. Apologize for all the word and action that are unpleasant to the audience.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala ucapan dan tindakan yang kurang mengenakan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.